Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel Adit Kahfi. Dan pastinya kita lagi ada di NZ Auto Gallery ya teman-teman ya. Ada mobil apa lagi yang tersedia di NZ Auto Gallery? Ternyata banyak banget ya. Salah satunya mobil yang saya review ini adalah satu buah SUV keluaran dari Escudo udah ketahuan tuh ya. Keluaran dari Suzuki maksud saya, tapi Suzuki Escudo-nya beda. Apakah itu? Kita coba lihat aja. Nah, ini dia teman-teman, sebuah Suzuki Grand Escudo XL7. Ini adalah sebuah SUV 7-seater yang sangat-sangat terkenal dari tahun 2003 sampai tahun 2006 pada zamannya. Kita langsung aja review untuk mobilnya. Nah, kalau kita ngobrolin soal Escudo ya, sebenarnya Escudo itu banyak banget variannya. Salah satunya adalah yang 7-seater. Terus juga ada yang 5-seater. Terus udah itu aja sih. Tapi untuk yang di Indonesia itu tersedianya yang 7-seater dengan mesin V6 2500 cc. Terus satu lagi adalah yang bermesin 2000 cc. Dan ada kalau nggak salah satu lagi yang 16 atau 18 gitu. Saya agak kurang tahu juga ya. Cuma yang akan kita review adalah untuk Escudo atau mungkin Grand Escudo XL7 yang V6 2500 cc. Kita langsung lihat penampakan mobilnya kayak gimana ya. Ini dia untuk Suzuki Grand Escudo XL7 yang emang sudah sangat luar biasa banget ya. Eksteriornya ini bener-bener mulus banget. Sekali lagi terima kasih buat NZ Auto Gallery yang sudah mengizinkan saya untuk mereview Grand Escudo ini ya, atau Escudo XL7. Kita lihat untuk depannya teman-teman. Jadi memang hampir sama ya dengan yang 2000 cc. Untuk depannya itu nggak ada jauh bedanya, nggak ada beda sama sekali. Terus ya benar-benar mirip aja, cuma memang kadang-kadang ada yang ada spion tanduknya seperti ini, ada yang enggak juga. Tapi rata-rata sih menggunakan spion tanduk. Kenapa pakai spion tanduk? Karena mobil ini cukup panjang banget ya teman-teman. Panjangnya itu kurang lebih sekitar, nanti saya akan masukkan untuk si ininya, apa namanya, si panjang realnya itu ada berapa. Kita coba lihat dulu untuk di depannya. Nah, ini untuk lampu depannya seperti Escudo yang 2000 cc. Terus juga ada fog lamp di bawahnya. Dan untuk lampunya ini lampu kristal ya. Terus juga untuk lampu sen, terus juga untuk lampu senjanya itu ada di sini teman-teman ya. Terus grillnya ini menyatu, cuma si cupnya ini terpisah di sini ya. Jadi nggak nyatu sama si grill yang ada ininya, yang ada chrome-nya. Terus juga ada emblem Suzuki-nya di sebelah sini. Terus yang tadi saya bilang juga dia ada spion tanduknya. Terus untuk kapas ini juga bener-bener lebar banget dan bener-bener besar sekali karena memang dijajali mesin V6 2500 cc ya. Ini bener-bener tampilannya luar biasa banget dan bener-bener mulus banget. Bener-bener mulus banget ya. Terus kita ke bagian samping. Nah, di sini ada over fender. Terus juga ada mudguard-nya juga. Terus untuk velgnya, nah ini velg standarnya ya teman-teman. Untuk profil bannya ini 215/65 ring 16 ya, dengan baut ada PCD 5 ya, atau mungkin baut 5. Depannya sudah pakai cakram. Terus juga ini bannya pakai akselera ya. Terus juga di dalamnya tuh untuk si apa namanya, plastik-plastikannya ini masih ada nih. Oke. Terus juga di sampingnya ada spion, ada lampu sein kecil lucu banget. Terus juga ada logo XL7. Kalau yang sekarang kan XL7-nya itu bukan Escudo ya, tapi udah Suzuki XL7 aja ya. Atau mirip-mirip kayak R3. Terus untuk di sampingnya kembali, ini ada set body moldingnya juga. Terus ada, ini bukan side skirt ya, tapi emang bawaannya. Terus juga untuk si pembukaan pintunya, dia tipikalnya yang kayak gini ya, yang dibuka keluar. Terus untuk ini lubang kuncinya. Terus ini untuk kaca spionnya. Dan ini udah ada talang airnya plus sama antena sebelah sini. Terus untuk roof rack ini memang sudah bawaannya pakai roof rack
Jadi kalau memang pengen ditambah lagi palang yang ke tengah, ini bisa banget ya. Terus untuk di belakangnya ini juga sama, untuk bannya itu pakai Axelera. Terus untuk profil bannya ini pakai 215 65 per ring 16 ya. Sama kayak yang ada di depan. Terus sudah ada mudguardnya juga sama, plus ada over fender ya di belakangnya juga. Dan coba lihat ini untuk kacanya tuh, panjang banget ya. Mobil ini bener-bener panjang banget. Dan kalau yang belum biasa bawa mobil SUV atau mungkin mobil-mobil keluarga yang agak panjang, nih agak sedikit repot juga. Oke, terus ini untuk membuka tangkinya sebelah sini, ada di sebelah kanan. Dan untuk kapasitas tangkinya kurang lebih sekitar 66 liter ya. Cukup besar, bukan cukup besar, sangat-sangat besar juga ya. Terus ini untuk bagian belakang, untuk si ban serepnya itu sistemnya sistem gendong kayak gini ya, dengan profil ban 235 60 ring 16. Oke, terus ada emblem dari V6 di sini. Terus juga dia udah pakai ABS ya, karena memang udah pakai ABS EBD di tahun segitu udah keren banget sih. Karena memang ini mobilnya kalau untuk Escudo ya, setahu saya rata-rata memang sudah diimport atau mungkin CBU. Maksud saya CBU teman-teman ya. Terus di atas ini ada sedikit add-on wing dengan lampu stop lampnya di sini. Terus juga ada wiper belakangnya juga. Terus di sini ada tulisan Excel 7 ya. Terus belakangnya juga hampir mirip-mirip, bukan mirip-mirip sih, emang plak ketiplek sama Suzuki yang 2000 cc ya. Untuk generasi kedua kalau nggak salah. Ini adalah bagian belakangnya dari Suzuki Grand Escudo XL7. Oke, untuk kaca filmnya udah pakai solar guard. Terus juga ini bagian samping sebelah kirinya teman-teman. Cakep ya. Coba kita lihat interiornya seperti apa. Oke, kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Untuk dalamnya masih benar-benar rapi. Joknya sudah di retrim ya. Cuma apa namanya, si alurnya ini rapih banget. Jadi nggak kelihatan kayak agak norak. Kadang-kadang kan ada yang ya, itu mah balik lagi ke selera ya teman-teman ya. Terus untuk di bagian pintu ini pakai fabric ya. Terus juga ada wood panel. Ini ada retract-nya juga untuk spion. Terus juga spionnya udah pakai power. Terus ini untuk power window-nya auto, ada door lock sama ada window lock-nya juga. Terus ini ada pocket, bukan pocket sih, kayak genggaman gitu ya. Terus handle-nya seperti ini. Dan di sini ada side pocket door-nya, cuma memang nggak bisa naro power lagi, nggak bisa naruh botol ya teman-teman ya. Terus sebelah sini ada speaker, ini masih standar. Terus untuk penyongkelan atau pembukaan dari bensinnya ada sebelah sini di bawah. Terus juga ini untuk fog lamp-nya. Terus ini untuk alarm. Terus di sini ada, nah ada ini juga ya, ada pocketnya juga nih di sini, atau ada tempat penyimpanan tertutupnya. Terus yang uniknya juga, ini sudah pakai start stop engine ya, yang sudah di button teman-teman. Udah pakai kilasnya seperti ini. Untuk kuncinya ya, jadi tinggal dipencet aja. Kita coba masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, kita coba nyalakan untuk mesinnya. Ini harus ditekan dulu sambil di apa namanya, tekan rem, terus baru kita tekan. Wah, mantap ya. Untuk saya yang tingginya kurang lebih sekitar 100, bentar saya coba ini dulu ya, kecilin dulu. Kurang lebih tingginya 189 cm. Ini nyaman sekali, dan untuk setirnya juga sangat-sangat enak. Terus untuk di instrumen clusternya sederhana, ini cuma ada kilometer aja. Terus juga ada trip A, trip B, ini sama odometer. Terus ada brake, terus juga ada untuk seat belt, ini untuk temperatur mesin, terus juga untuk fuel gauge-nya.
Dan di sini kilometer sama RPM. Begitu. Oke, terus untuk di sebelah sininya untuk sennya kiri kanan ya seperti biasa. Untuk lampunya juga sama, tinggal diputar aja. Terus juga untuk ini nih. Nah, ini untuk si wiper ya. Wipernya ini udah pakai intermittent time, jadi bisa diatur. Terus juga ya seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya lah. Cuma ini sudah pakai yang namanya intermittent time-nya ada di sini. Oke. Terus kita di tengah. Nah, ini untuk versi yang manual 5 speed ya. Dia versi manual 5 speed. Terus di sini ada socket lighter masih nyala juga. Di sini ada 2 tombol dummy. Kalau misalkan teman-teman mau pakai apa namanya untuk charger atau segala macam USB, ini bisa banget. Terus di sini ada bottle holder ya, atau mungkin kayak holder untuk minuman. Terus juga sini ada tempat penyimpanan tertutupnya juga, masih ada lagi. Nah, untuk pengaturan sebentar. Nah, untuk pengaturan AC-nya ini ada yang unik juga nih. Dia pakai putar-putaran ini ya, apa namanya, putar-putaran kayak kompor lah, bahasa otomotifnya. Ada putaran kompornya. Terus juga untuk nyalain AC-nya dia dipencet sama dipencet-pencet aja gini. Ini di 20, kalau misalkan kita ke 25 otomatis blowernya akan menurun gitu. Karena apa? Karena di sininya auto ya. Terus ini kalau misalkan di push bisa diganti-ganti juga, mau udara dari luar masuk atau mungkin masih bersirkulasi di dalam juga. Ini juga sama untuk pengaturan AC-nya. Ini bisa di auto, jadi kira-kira mana nih yang kira-kira yang panas gitu, jadi bisa diatur begitu. Terus sama ini adalah untuk pengaturan AC yang ada di belakang, jadi bisa dihidupin di sini. Misalkan di satu, gitu, semuanya ada di sini. Terus di sini agak ke nyumput ya, atau mungkin gak kelihatan, ada tulisan Grand Escudo. Terus juga ini untuk tombol hazardnya, sama ada jam digital di sini. Untuk head unitnya ini udah diganti pakai Android, jadi agak sedikit ketutup untuk apa namanya, untuk si kisi-kisi AC-nya juga sama yang ada di bawahnya juga agak sedikit tertutup. Terus sebelah kiri ini ada SRS airbag maksud saya. Terus juga ada tempat penyimpanan tertutup lagi di bawah. Terus untuk di bagian kemudinya, bagian penumpangnya ini benar-benar lega banget. Nah, kita ke atas, ini ada sun visor plus ada, jatuh. Ada vanity mirrornya sama ada card holdernya di sini. Jadi tinggal dimasukin aja kalau misalkan ada apa namanya, kayak misalkan barcode atau untuk tap e-toll dan segala macam, ini bisa di situ. Terus di sini juga ada untuk tempat kacamata ya, teman-teman ya. Nah, tempat kacamatanya itu ada 2, sama di sini ada STNK-nya. Kalau nggak salah ini tahunnya adalah tahun 2003 teman-teman. Untuk pembuatannya ini tahun 2003. Ini STNK-nya di sini ya. Oke, sip. Terus juga ada lampu. Nah, di kiri kanannya ada lampu. Cukup terang kalau misalkan malam-malam. Dan di sebelah sini juga penumpangnya ada sun visor plus ada vanity mirror, sama ada ini juga apa namanya, car holder ya. Terus ada pegangan sebelah sini untuk sisi penumpangnya, untuk pengemudinya nggak ada. Sama untuk pengaturan si seatbeltnya juga bisa diatur atas atau ke bawah begitu. Untuk bagian penumpangnya ini lagi ngangkat barang ya teman-teman ya, jadi tadi agak diturunin. Dan ini bener-bener sangat luas sekali, bahkan sampai ke belakang juga itu masih luas. Itu bawa cover bannya dari Terrano kemarin itu. Begitu. Ini dia untuk di dalamnya seperti ini ya. Kita coba lihat di bagian mesinnya seperti apa. Oh ya, satu lagi saya kelupaan nih. Ini untuk di konsol tengahnya ya. Di sini ada holder lagi. Terus juga ini ada untuk socket lighter 120 watt 12 volt ya. Terus ada penyimpanan tertutupnya juga di sini. Terus ditambah lagi ada ininya juga, apa namanya, ada botol holdernya juga. Bentar. Nah, bisa dimajuin, bisa di kebelakangin juga. Ini ngebukanya gimana ya? Saya lupa lagi. Harusnya sih bisa langsung. Harusnya. Sebentar.
Saya tidak tahu guys, mukanya kayak gimana. Terus untuk spion tengahnya juga udah ada night view ya. Kita coba ke mesinnya. Nah ini dia untuk mesinnya teman-teman ya. Jadi benar-benar masih fully standar. Dia ini adalah V6 dengan twin cam atau DHC 24 valve dengan daya maksimalnya itu pada saat pertama kali keluar kurang lebih sekitar 156 horsepower dan mengeluarkannya di 6.500 rpm. Terus untuk torsi maksimalnya itu di 213 Nm di 3.500 rpm. Dan untuk transmisinya yang tadi saya bilang ini adalah manual speed 5 percepatan dan ada yang otomatis 4 percepatan begitu. Dan ini benar-benar masih fully standar dan ini udah multi injection ya kalau nggak salah ya, saya lupa lagi namanya. Dia kayak gini sama kayak Escudo yang FI atau mungkin yang 2000 cc. Nah lihat kan ini benar-benar tidak ada yang bocor-bocor, jadi benar-benar masih sangat-sangat terawat untuk mesin ya. Itu dia singkat review tentang Escudo atau Grand Escudo XL7 yang dibuat tahun 2003 ini ya. Untuk kelebihannya mobil ini satu, luas banget, terus juga nyaman, AC udah double blower, transmisi apalagi yang maticnya itu sangat-sangat lembut kalau dirawat ya, balik lagi kalau dirawat. Terus juga bener-bener apa ya, bongsor, jadi cocok banget untuk orang-orang yang memang pengen mobil besar ya. Terus juga ground clearance-nya juga cukup tinggi karena mobil ini memang basicnya adalah SUV ya teman-teman ya. Dan satu lagi suspensinya sangat-sangat nyaman. Kadang-kadang ada obrolan bahwa mobil Suzuki itu punya suspensi yang kurang nyaman, tapi menurut saya sangat-sangat nyaman kok Suzuki ya. Balik lagi tahun berapa Suzuki-nya. Mungkin juga karena Suzuki-nya ini masih pakai yang per daun mungkin ya, karena kan kebanyakan untuk di Indonesia mobil Suzuki ya city car kayak Rimun, Suzuki Every, S-Team, terus juga yang tahun-tahun dulu lah kayak Carry dan segala macam itu kan rata-rata masih ada beberapa yang pakai per daun, tapi nggak semuanya juga sih, karena mobil niaganya ya cuma Carry aja sih sebenarnya ya teman-teman ya. Terus yang cukup menjadi perhatian atau mungkin kekurangan dari mobil ini adalah satu, pajaknya cukup mahal ya. Terus juga tarikan bawahnya ini memang mobil agak sedikit apa ya, bisa dibilang pendek lah gitu, karena memang si tenaganya ini kan kalau misalkan untuk nanjak, tapi kalau untuk nanjak enak ya, karena memang dia low gearnya atau mungkin si transmisinya ini cukup pendek gitu untuk si perpindahannya, itu pertama. Terus juga spare partnya yang cukup mahal karena memang rata-rata ya, karena teman saya juga beberapa kali pernah kena atau mungkin pernah ganti spare part ya, bisa dibilang cukup lumayan menguras kantong ya, karena memang posisinya mobil ini adalah CBU dan rata-rata spare partnya itu ada yang CBU atau mungkin harus dari SGP, Suzuki Genuine Part ya. Terus juga konsumsi BBM. Nah ini jadi banyak pertanyaan juga konsumsi BBM-nya, apakah mobil ini cukup boros atau enggak. Balik lagi yang ngegasnya. Kalau kata saya ya teman-teman, ketika kita mau ngobrolin konsumsi BBM, itu balik lagi ke kaki dari pengguna mobil tersebut. Apakah memang agak sekolah atau enggak gitu loh. Ya maksudnya agak sekolah di sini adalah demen banget sama kecepatan atau mungkin digas-gas terus. Nah itu kan juga berpengaruh kepada konsumsi BBM yang kita dapetin ketika kita mengendarai mobil ini. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan ada yang penasaran atau mungkin ada yang mau beli dari mobil Grand Escudo XL7 ini, boleh langsung aja menghubungi DM saya di Adit Kahfi, dan di NZ Auto Gallery juga boleh langsung aja di DM ya. Sekali lagi makasih banyak untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support juga untuk channel saya.
Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.